Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama Mamski di sini dan gua akan memberikan ilmu seputar mechanical keyboard yang sudah banyak dijual di pasaran. Nah, yang pertama gua akan membahas secara umum saja tentang macam-macam switch yang digunakan pada keyboard mechanical. Kemudian kita lanjut tentang layout keyboard, layout fisik keyboard. Karena setiap mechanical keyboard memiliki layout yang berbeda-beda. Setelah switch dan layout fisik, lanjut kita akan membahas konektivitas. Karena ini penting buat kalian, apakah untuk sekedar kerja, main game, ataupun hanya untuk terlihat rapi. Mari kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari switchnya dulu. Kalau gue bilang switch, lalu yang kalian pikirkan adalah Nintendo Switch. Pastinya bukan Bambang. Karena bukan hanya beda bentuk, tapi juga beda jenis. Yang gua maksud switch ini adalah ini dia. Nih ya, udah kelihatan ya. Oke, udah gitu aja. Terima kasih ya guys. Sorry, cuma bercanda kok guys. Oke, kita lanjut ya. Kalau umumnya keyboard biasa itu di dalam tombolnya ada karet. Nah, kalau di mechanical keyboard ini menggunakan switch sebagai penghubungnya. Switch ini banyak macamnya, umumnya dibagi menjadi berbagai macam warna, yaitu biru, merah, dan coklat, di mana dari tiga warna tersebut akan menghasilkan suara dan juga feel mengetik yang berbeda. Mari kita mulai dengan switch warna biru. Untuk switch berwarna biru, umumnya akan menghasilkan suara yang lebih nyaring dan akan lebih berasa tactile. Saya sebelumnya sudah pernah memakai switch ini, dan menurut saya switch ini memang bersuara cukup berisik, sehingga tidak disarankan digunakan di kantor ataupun tempat-tempat yang dilarang menimbulkan suara keras. Apakah segitu kerasnya bang, sampai mengganggu orang sekitar? Dari saya pribadi, ya, karena suaranya cukup mengganggu orang lain ya, dan memang cukup kencang. Kalau kamu mau menggunakannya di kamar atau di tempat kerja yang memiliki ruang pribadi, maka ya aman-aman saja. Dan kalian bisa menikmati suara ketikan dari switch biru ini. Kemudian kita lanjut ke switch merah. Switch merah umumnya akan kurang menghasilkan suara kliki seperti blue switch. Dan secara umum cukup banyak disukai untuk para pecinta mechanical keyboard. Alasannya karena tidak berisik dan juga banyak dipakai oleh gamer. Kalau kalian ingin mengetik dengan mechanical keyboard tanpa suara yang berisik, maka red switch ini cocok untuk kalian. Setelah switch merah, kita lanjut. Yang terakhir adalah switch coklat atau brown switch. Sama seperti red switch, akan tetapi kalian bisa merasakan bedanya tactile ketika menekan switch ini pada kedalaman tertentu, sehingga kalian bisa tahu kalau tombol-tombolnya sudah ditekan atau belum. Selain tiga switch yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu blue switch, red switch, dan juga brown switch, yaitu yellow switch atau switch dengan berwarna kuning. Ada juga yellow switch untuk keyboard ini masih jarang yang menggunakan, karena switch ini menurut saya lebih mirip dengan switch yang berwarna merah, di mana perbedaannya ada di suara. Suara yang dihasilkan yellow switch ini tergolong lembut, bukan silent, dan masih lebih berisik dari red switch. Menurut pendapat saya pribadi, switch ini bisa dijadikan buat kalian yang suka mengetik untuk kerjaan ataupun untuk tugas sekolah maupun juga kuliah, dan juga bisa untuk bermain game. Nah, dari penjelasan gue barusan, apakah sudah bisa dibayangkan perbedaannya? Sepertinya belum ya. Kalau kalian ingin lebih detail perbedaan setiap switch keyboard ini, gue udah taruh link penjelasan yang detail banget dari YouTuber Jagat Review tentang perbedaan setiap switch. Gue juga taruh linknya di video di deskripsi di bawah tentang bagaimana perbedaan suara dari tiap warna switch. Semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik aja di bawah ya. Tadi bahas switch dan juga warna-warnanya. Sekarang kita bahas layout fisik keyboardnya. Yang pertama ada full size keyboard atau keyboard 100%. Ini adalah layout yang sudah umum dilihat oleh semua orang, dan bisa kalian temukan di kantor, warnet, sekolah, kampus, rumah mantan orang tua kalian, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri layout full size keyboard atau keyboard 100% ini adalah memiliki tombol function atau F1 sampai dengan F12 yang ada di bagian atas, dan juga ada numpad di sebelah kanan.
Layout seperti ini cocok untuk kalian yang masih berkutik dengan data-data angka, serta juga untuk coding. Tapi perlu diingat, karena dia adalah full size, maka ukurannya cukup besar, sehingga kurang disarankan bila meja kalian terlalu kecil atau sempit. Oh iya, layout seperti ini juga ada di keyboard gaming kok, jadi aman. Selanjutnya, layout fisik 98% atau 98 keys. Nah, layout ini masih mirip-mirip dengan layout full size keyboard. Cuma ada perbedaan terletak pada tombol shortcut, di mana yang seharusnya di antara tombol huruf dan numpad menjadi berada di atas numpad. Layout ini masih cocok dengan kalian yang masih berkutik dengan data-data angka, serta juga untuk coding, ditambah meja kalian juga tidak terlalu besar. Dari layout 98%, mari kita lanjut ke layout 80%. Untuk layout ini masih mirip-mirip dengan full size keyboard secara fisik. Nah, ada perbedaannya, yaitu layout ini tidak memiliki numpad di sebelah kanan. Dia masih memiliki arrow button yang terpisah dan juga function button di bagian atas. Cocok untuk siapakah layout ini? Yang pastinya yang tidak pernah memakai tombol numpad di kesehariannya. Mari kita lanjut ke layout 75%. Di layout ini ukurannya lebih kecil lagi dengan memasukkan function button atau tombol F1 sama dengan tombol F12. Bentuk keyboard ini masih mirip dengan keyboard 65% yang akan lanjut kita bahas setelah ini. Dari 75% kita turun lagi ke 65%, yang artinya layout fisik keyboard ini semakin kecil dengan beberapa tombol dihilangkan seperti numpad dan function button atau F1 sampai dengan F12. Buat kalian yang masih menggunakan tombol arrow button atau tombol yang atas bawah kiri kanan itu loh, sudah nggak pernah pakai function button, nggak pernah pakai numpad pula, nah layout ini cocok untuk kalian. Contohnya di video ini yaitu MaxFit 67. Lah kok 67 bang? Katanya 65. Pasti abangnya salah sebut ya? Sama aja kok. Bedanya kalau 67 di sebelah kanan hanya ada 3 tombol, yaitu delete, page up, page down, dan volume wheel. Kalau di 68 4 tombol, yaitu delete, page up, page down, dan juga tombol lainnya seperti home, print screen, dan masih banyak lagi. Setiap keyboard 68 memiliki tombol keempat yang berbeda, jadi kalian wajib perhatikan juga sebelum membeli. Karena itulah keyboard ini masih tergolong 65%, karena menggunakan 4 tombol atau 3 tombol dengan satu volume wheel, seperti di video ini. Kalau kalian suka mendengar musik atau menonton video, lebih baik cari yang ada volume wheelsnya saja. Tapi kalau kalian lebih suka menekan tombol keyboard untuk menaik turunkan volume, carilah dengan 4 tombol. Oh, ini kurang cocok buat kalian yang coding ya, karena tidak ada function button dan juga numpad. Mari kita lanjut ke layout terakhir, yaitu layout 60%. Nah, apa aja yang hilang dari keyboard ini? Jadi, keyboard ini hanya berisikan tombol inti saja, yaitu tombol huruf dan simbol, enter, shift, escape, function, alt atau command, dan juga delete. Ini cocok untuk kalian yang suka mengetik saja dan minimalis. Sangat minimalis banget loh keyboard ini, sehingga masih enak untuk dibawa kemana-mana. Buat kalian yang kerja masih sering pakai numpad atau function button, arrow button, jangan pakai keyboard ini. Walaupun saya pun akan mengatakan layout ini cakep dan minimalis sih. Nah, layout udah, switch sudah, tinggal konektivitas. Kalau ini sih cuma dibagi dua macam ya, wireless dan wired. Kalau wired sudah pada tahu ya, tinggal colok aja ke laptop atau komputer kalian. Nah, kalau wireless ini ada dua. Yang pertama menggunakan dongle saja, yang tinggal colok ke laptop atau komputer kalian. Ada juga yang kedua ini, yaitu dongle dan juga Bluetooth, di mana konektivitas ini paling saya suka. Karena cukup nyalakan saja keyboardnya dan juga Bluetooth, and boom, langsung siap dipakai. Dan enaknya keyboard dengan Bluetooth bisa kalian sambungkan juga ke tablet kalian, di mana umumnya tablet tidak ada colokan untuk dongle. Tapi kan bisa pakai konektor ke tab, Bang. Betul, bisa. Cuma jadi kurang enak saja kalau dilihat. Dan kalau kalian memilih keyboard wireless, tolong perhatikan juga ketahanan baterai keyboard kalian
dan juga delay sepersekian detik yang akan sangat berasa saat bermain game kompetitif. Kalau untuk game story sih ya aman-aman aja. Oke, sekian itu aja untuk kalian yang mau membeli keyboard mechanical. Semoga konten ini membantu kalian saat memilih keyboard juga ya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.